Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan, kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau masih memberikan kita nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan hingga saat ini. Salawat beriringkan salam indah lupa-lupanya kita kirimkan untuk ruhaniyah junjungan kita, putra padang pasir, buah hati Siti Aminah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid kita dan yang kita banggakan, anak-anak harapan agama dan harapan bangsa dan negara. Dan yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, alim ulama ceria pandai. Dan yang sama-sama kita hormati segenap kaum muslimin dan muslimat jamaah salat tarawih yang berbahagia. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surah As-Sajadah, di potongan ayat yang ke-9. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan telah kami jadikan bagimu, kata Allah, pendengaran, penglihatan dan hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuh Bapak, pertanyaannya kini kepada kita masing-masing. Sudahkah segala pemberian Allah itu kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan kepada diri kita masing-masing, bukan kepada orang lain kita tanyakan, tetapi kepada diri kita masing-masing. Dia tiada Allah awak pendengaran. Olehkah kita gunakan untuk mendengarkan hal yang baik-baik? Apa contohnya Bapak Ibu? Seperti mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan diberikan oleh Allah awak penglihatan. Olehkah kita gunakan untuk melihat ayat suci Al-Quran dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita hati? Sudahkah kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah? Kalau seandainya belum Bapak Ibu, kemana assalamualaikum segala pemberian Allah itu kita gunakan? Modal hidup kita di dunia Bapak Ibu bukanlah harta. Ia perlu harta, ia perlu pikir kita, tapi tidak itu yang menjadi modal hidup kita yang utama Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Modal hidup kita bukanlah pangkat jabatan, tapi apa modal hidup kita? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, modal hidup kita adalah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja kini bulan suci Ramadan, itu waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita kasadanya menjadi manusia yang terbaik di antara manusia yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Allah menginginkan kebahagiaan bagi kita kasadanya Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah tanpa terkecuali. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang bertujuan di dunia dan kebahagiaan yang bertujuan di akhirat. Bahagia kita di dunia dan bahagia pula kita di akhirat, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal akhiratu khairun wa abqa." Kata Allah,
Yo akhirat itu yang lebih elok kata Allah, yang lebih baik, dan akhirat itu pula lah yang lebih kekal kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan kita menjadi orang yang sengsara di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Tetapi Allah menginginkan kita keseluruhnya menjadi orang-orang yang beruntung dengan amal-amal baik dan amal saleh. Addatu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hambaku yang saleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma la a'yunun ra'at, yang ulun pernah dilihat oleh mata, ulun pernah dilihat oleh mata kepala kita oleh Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu uiddat lil muttaqin, yang mana nikmat surga itu kata Allah, ia hanya untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Maka Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan yang baik itu, yang penuh ampunan Allah, yang penuh berkah Allah, yang di dalamnya diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan segala pahala dilipat gandakan. Allah memerintahkan kepada kita, ar-rijal wan nisa, laki-laki dan perempuan yang beriman, untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah, kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang halal, tapi kita takut memakannya Bapak Ibu di siang bulan suci Ramadan, karena kita merasakan diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala jika hendak berbuat sesuatu. Diri kita merasakan dokek ya Allah Subhanahu wa taala. Kama ngunjang orang takona di awak Allah, astaghfirullahalazim, mengucap kita sekali. Kalau tidak karena engkau ya Allah, cakap adalah kau mengunjangkan sianu ya Allah. Kalau tidak takona engkau sebentar ya Allah, orang kata tercela di ambo ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau lain mengingatkan ambo jo baru ya Allah. Itu yang perlu kita ino-ino menolongkan Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Maka di antara hikmah bulan puasa itu Bapak Ibu, yang pertama adalah mensoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kata Allah, karena iman, karena ikhlas, karena hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu menyadari Bapak Ibu bahwa diri kita itu merupakan makhluk yang banyak salah. Kita merupakan makhluk Allah dan lemah dan tidak mungkin kasuci. Maka Allah hadirkan yang namanya bulan Ramadan itu supaya kita tahu bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu, barang siapa yang mempergunakan bulan suci Ramadan itu untuk kebaikan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, jangan kita jadikan bulan puasa itu sebagai beban jawab, tapi jadikanlah syafaat, jadikanlah sebagai penolong bagi kita di akhirat, sehingga kita ikhlas melaksanakannya. Dikisahkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih bahwa suatu ketika Bapak Ibu Rasulullah mengunjungi neraka. Untuk apa? Rasulullah ingin memastikan lain tidak ada jauh daripada umat beliau dan masih berada di dalam neraka nantinya. Maka ketika Rasulullah masuk ke dalam neraka, bertemulah Rasulullah dengan salah seorang umat beliau yang masih berada di dalam neraka. Lalu nampaklah Rasulullah oleh orang tersebut. Lalu apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah, tolonglah saya ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu ya Rasulullah.
kata orang tersebut. Lalu Rasulullah datang kepadanya, lalu dipegangnya jubah Rasul oleh umat beliau tersebut. Lalu Rasulullah menengadahkan tangan untuk memintakan izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umat tersebut, kepada umat beliau tersebut. Ketika tangan Rasulullah di atas, Bapak Ibu, tiba malaikat. Ya Rasulullah, ya malaikat, sesungguhnya ya Rasulullah, umat engkau itu merupakan salah satu orang yang dimusuhi oleh bulan suci Ramadan. Apa daripada itu, wahai malaikat? Kata Rasulullah, karena ya wahai Rasulullah, beliau ketika masih hidupnya di bulan suci Ramadan selalu bermaksiat kepada Allah ya Rasulullah, dan tidak melaksanakan puasa. Lalu seketika Rasulullah menurunkan tangannya dan berkata kepada umat beliau tersebut, wahai fulan, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu, wahai fulan. Kenapa ya Rasulullah? Karena engkau merupakan salah seorang yang dimusuhi oleh bulan suci Ramadan. Na'udzubillahi min zalik. Maka daripada itu, Bapak Ibu, selagi nyawa lepas satu jua jasad kita pergunakan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering-sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, tidak beberapa hari lagi bulan Ramadan akan berpamitan kepada kita. Belum tentu kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Lah singkek pandang ke dunia, lah panjang pandang ke akhirat. Jumpa panuh dan tambalanjang, omok tobang kanan kuaso dan tubuh talontang kabinaso. Sebelum itu tiba pada kita, sebelum malakul maut tiba kepada kita, maka kita insafkan diri kita. Kita ibadah muhasabahkan diri kita, Bapak Ibu, untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Semoga segala amal ibadah dan puasa yang telah kita lakukan selama itu diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Yo terpanjang seketik, kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita kasadonyo tausiah yang pendek ini, khususnya bagi saya yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada anak kita Robi. Aku Robi namanya ibu, bapak Robi nama beliau kita. Nama dia ibu-ibu cakap ketika dia bagi ceramah, dia ngomong apa mau? Apa yang dia sampaikan, mungkin dia awak saja saja bapaknya. Teman-teman ibu-ibu.